Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungannya ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dian. Hari ini kita akan membahas salah satu materi paling mendasar dan penting dalam fikih, yaitu toharoh. Mari simak videonya. Apa itu toharoh? Secara bahasa, toharoh itu berarti an-nadzofah, yaitu kebersihan. Mudah diingat kan? Nah, menurut para fuqaha atau ahli fikih, toharoh itu adalah mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, dengan tujuan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi, lebih spesifik ya. Secara istilah, toharoh adalah bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan kita. Ini penting sekali untuk ibadah kita. Dalam Islam, toharoh juga disebut bersuci. Artinya, membersihkan badan dari hadas dan najis, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Lalu, bagaimana cara kita bersuci? Ada 3 cara utama yang akan kita pelajari bersama. Pertama, berwudu. Ini adalah cara membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan, atau air mutlak, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Kedua, mandi wajib. Ini dilakukan dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, disertai niat mandi wajib di dalam hati. Mandi wajib diperlukan untuk menghilangkan hadas besar. Dan yang ketiga, tayamum. Tayamum ini adalah menyapukan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku. Ini adalah pengganti wudhu dan mandi wajib jika tidak ada air atau dilarang menggunakan air karena sakit. Untuk bersuci, tentu kita membutuhkan alat. Apa saja alat-alatnya? Nah, alat untuk bersuci yang utama adalah air. Air yang digunakan adalah air yang suci lagi mensucikan. Ini dibagi menjadi 2. Pertama, air mutlak, yaitu air murni yang belum tercampur najis seperti air hujan, laut, sungai, sumur, es, dan embun. Dan air mustamal, yaitu air yang sudah digunakan, seperti air hujan yang sudah dipakai, mata air, embun, salju, dan air zam-zam. Selain air, kita juga bisa menggunakan batu yang suci untuk bersuci. Kemudian, tanah atau debu yang suci dan bersih dari kotoran, yang tidak ada zat, warna, rasa, atau bau najisnya. Dan terakhir, benda yang dapat menyerap kotoran, seperti tisu, kayu, atau daun. Sekarang, mari kita pahami apa itu hadas dan najis. Nah, keduanya adalah penghalang utama seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Sedangkan najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Penting untuk diingat, hadas itu berbeda dengan najis loh. Hadas berarti keadaan, bukan suatu benda atau zat tertentu. Sementara najis berarti benda atau zat tertentu, bukan suatu keadaan. Hadas dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disebabkan oleh hal-hal yang lebih ringan seperti tidur atau keluarnya angin, dan bisa dibersihkan dengan wudhu. Sedangkan hadas besar disebabkan oleh hal-hal yang lebih serius seperti haid atau melahirkan. Cara membersihkannya memerlukan mandi wajib atau mandi besar untuk mensucikannya. Untuk najis, para ulama membaginya menjadi 2. Pertama itu adalah, najis ainiyah adalah najis yang zatnya, warna, dan baunya masih ada. Kecuali warna atau bau yang sangat sukar dihilangkan, itu dimaafkan. Kemudian yang kedua adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya, tapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya. Secara garis besar, najis itu ada 3 jenis. Yang pertama, najis mughollazoh yaitu najis berat. Benda yang terkena najis ini harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air yang dicampur tanah.
Yang kedua, najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air ke benda yang terkena najis, atau dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Dan terakhir, najis mukafafah yaitu najis ringan. Cara membersihkannya yaitu dengan memerciki air meskipun tidak dengan air yang mengalir. Baik, sekarang kita rangkum cara membersihkan hadas dan najis. Untuk hadas kecil, kita bersihkan dengan berwudu. Untuk hadas besar, kita bersihkan dengan mandi janabah atau mandi wajib, mandi besar. Bagaimana dengan najis? Misalnya, cara menyucikan baju dari darah haid bisa dengan mengeringkan atau mengerok kotoran yang menempel hingga terkelupas, lalu membasuhnya dengan air. Bisa juga dengan sabun atau deterjen. Lalu, cara menyucikan baju dari kencing anak yang masih disusui. Pakaian wajib dibasuh jika terkena kencing anak perempuan, dan cukup diperciki dengan air jika terkena kencing anak laki-laki. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari bersama materi tentang taharah, mulai dari pengertian, cara bersuci, alat-alatnya, hingga jenis-jenis hadas dan najis serta cara membersihkannya. Semoga materi ini bermanfaat dan membuat ibadah kita semakin sempurna. Ingat, kebersihan adalah kunci ibadah yang sah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran fikih selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.